Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7 agroklimatologi akan mempresentasikan tentang pengenalan alat ukur cuaca. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sepia, NIM 2040. Perkenalkan, nama saya Irwan Padang dengan NIM 21040161138. Perkenalkan, nama saya Theo Peter Tonapa dengan NIM 2104016140. Perkenalkan, saya Willy Adisian dengan NIM 2104016148. Dan dengan diri saya sendiri, Novita Sari Brudepari dengan NIM 2104016146. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari cuaca itu sendiri. Cuaca adalah keadaan atmosfer yang menggambarkan suatu tingkat panas atau dingin, basah atau kering, tenang atau badai, cerah atau berawan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Unsur-unsur cuaca yaitu pertama kelembapan udara, tekanan udara, suhu, angin, dan curah hujan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Sepia. Jenis-jenis alat ukur cuaca. Barometer, bendera angin atau kantong angin, anemometer, anemograf, hidrometer, ambrometer, dan termometer. Barometer. Barometer ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umumnya digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Barometer aneroid ini terdiri dari ruang hampa, pegas, dan jarum penunjuk. Dengan adanya tekanan udara, maka jarum penunjuk akan menunjukkan besarnya tekanan udara pada saat itu di tempat tersebut. Bendera angin atau kantong angin. Angin memiliki arah dan kecepatan. Bendera angin itu fungsinya untuk menentukan arah angin. Cara kerjanya bendera angin itu selalu menunjuk arah dari mana asal angin tersebut datang. Anemometer secara umum yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Cara kerja dari alat ini sangat simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan, lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Di bagian bawah anemometer terdapat suatu alat yang berfungsi untuk menghitung tingkat kecepatan angin dalam 1 detik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Irwan. Anemograf, alat untuk mengukur arah dan kecepatan angin, dapat diketahui melalui anemograf perbedaan tekanan udara pada beberapa lokasi menimbulkan aliran udara yang disebut angin. Angin bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembaban atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Pada hygrometer terdapat 2 skala, yaitu yang pertama menunjukkan kelembaban, sedangkan
lainnya berupa temperatur atau suhu. Secara umum, di dalam higrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembaban udara, sedangkan skala yang lainnya sebagai suhu atau temperatur udara. Cara menggunakannya cukup mudah. Cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Ombrometer. Ombrometer adalah alat mengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Alat ini dipasang di tempat terbuka, sehingga air hujan akan diterima secara langsung oleh alat ini. Satuan yang digunakan adalah mm, yaitu milimeter, dan ketelitian pembacaannya sampai dengan 0,1 mm. Pembacaan dilakukan sehari sekali pada pukul 7 pagi hari. Termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan sesuatu dari zat tersebut. Zat cair termometrik yaitu zat yang mudah mengalami suatu perubahan fisik ketika dipanaskan maupun didinginkan. Misalnya alkohol dan air raksa. Cara kerja termometer yaitu 1. Ketika zat cair terkena atau dikenai panas berupa panas dari benda, maka zat cair pada tandon akan mengembang atau memuai. 2. Karena zat cair dalam tandon memuai, maka zat cair akan masuk ke dalam kapiler. Selanjutnya, zat tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Nah, dari skala tersebutlah yang berarti menandakan suhu benda yang bersangkutan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.